Perkenalkan, nama saya Fernando Kelana Putragula. Di sini saya akan melanjutkan tentang video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu tentang gambaran sistem yang saya bangun. Nah, sekarang di sini tentang rancangan database. Nah, di sini dalam rancangan database ini saya menggunakan, yang ini, SAMPP Control Panel. Langsung saja kita buka. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, yang perlu kita hidupkan atau perlu kita start di SAMPP Control Panel ini itu cukup Apache dan MySQL-nya saja. Nah, apa itu Apache? Apache itu kayak web server teman-teman. Nah, itu perangkat lunak yang bertugas. Jadi dia meminta, jadi misalnya nih, web atau browser itu meminta perintah. Nah, Apache ini yang akan menjalankannya terus ditampilkan di halaman web browser, teman-teman. Nah, kemudian apa itu MySQL? Nah, MySQL ini sistem manajemen basis data ya, teman-teman. Di sini disimpan semua data-datanya, atau dia yang mengelola semua data-data yang ada di dalam database itu. Nah, langsung saja kita hidupkan ini. Nah, ini kalau udah hijau teman-teman, ini udah aktif ya. Sekarang bisa langsung saja kita ke web browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome atau Google Chrome. Sekarang setelah kita masuk ke dalam web browser itu, di pencarian ini kita ketikkan localhost php myadmin. Ini teman-teman. Nah, apa itu localhost php myadmin? Ini tuh link untuk menuju beranda php myadmin, teman-teman. Nah, di situ kita bisa membuat database, mengakses database yang telah kita buat. Nah, di sini teman-teman. Sekarang langsung kita enter terus masuk ke tampilannya. Nah, begini tampilannya. Nah, kemarin di sini saya sudah buat database, itu namanya DBALS. Sini ada 5 tabel. Nah, ini dia teman-teman. Ada tabel bus, tabel kursi, tabel pembayaran, tabel pemesanan, dan tabel user. Nah, sekarang kita beralih ke tabel bus. Nah, tabel bus ini dirancang sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi mengenai armada bus yang tersedia. Nah, karena tiap bus itu memiliki identitas unik, itu nomor plat yang berbeda-beda. Nah, di sini sebagai primary key-nya itu ini teman-teman, nomor plat menjadi sebagai primary key. Nah, selain nomor plat itu, tabel ini juga menyimpan informasi seperti kota asal, kota tujuan, jam keberangkatan, jam tiba, harga, jumlah kursi, dan gambar. Nah, gambar ini itu maksudnya gambar busnya teman-teman. Nah, pada tabel ini itu nantinya akan ditampilkan kepada pelanggan ketika mereka memilih bus yang akan dipesan. Misalnya mereka dari Medan ke Sibolga. Nah, itu nanti akan ditampilkan yang mana bus dari Medan ke Sibolga. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tabel kursi. Nah, sini ada strukturnya juga. Nah, tabel kursi ini dirancang untuk menyimpan semua data-data terkait berapa jumlah kursi di setiap bus. Nah, karena di setiap bus itu nomor kursi dapat sama di bus yang berbeda, nah maka kita di sini menggunakan composite primary key. Nah, ini teman-temannya, yaitu gabungan dari nomor plat dan nomor kursi. Nah, gitu teman-teman. Nah, dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengatur ketersediaan kursi secara otomatis sehingga tidak terjadi pemesanan ganda. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini juga memiliki struktur. Nah, tabel pembayaran ini memiliki struktur. Pertama itu ada ID buyer sebagai primary key,
itu ada ID pesanan sebagai virgin key, kemudian tanggal bayar, ada metode. Nah, metode ini itu metode pembayarannya teman-teman ya. Nah, ada jumlah, ini maksudnya itu jumlah kursinya, kemudian status. Nah, dengan adanya tabel ini, sistem itu dapat mengetahui apakah sebuah pesanan atau suatu pemesanan itu pembayarannya sudah selesai atau belum, atau sedang menunggu. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke tabel pemesanan. Nah, pada tabel pemesanan ini juga memiliki struktur, itu ada 10, ada ID pesan, yaitu sebagai primary key, ada username, nomor plat, nomor kursi, tanggal, asal, tujuan, harga, status, dan dibuat pada. Nah, tabel ini tuh dirancang untuk mencatat seluruh transaksi pemesanan tiket yang dilakukan oleh sistem atau dilakukan oleh pelanggan. Nah, data pada tabel ini tuh menjadi pusat dari seluruh proses transaksi karena menghubungkan pelanggan dengan bus dan kursi yang dipilih gitu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke tabel yang terakhir, itu ada tabel user. Nah, tabel user ini juga memiliki beberapa struktur. Sini ya teman-teman ya. Tabel user ini itu dirancang untuk menyimpan semua data-data pengguna yang dapat mengakses sistem. Nah, primary key yang digunakan dalam tabel user ini itu ada ID user. Nah, ini teman-teman ya. Sedangkan origin key-nya itu ada username. Nah, informasi yang disimpan dalam tabel user ini itu berupa username, ada password, kemudian nama lengkap, ada nomor HP, terus role-nya teman-teman ya, gitu. Nah, ini role ini digunakan nih. Nah, ini tuh role ini digunakan untuk membedakan hak akses masing-masing pengguna. Ada dia untuk masuk ke dashboard admin, dashboard pemilik, atau dia pelanggan. Nah, pelanggan ini umum teman-teman ya. Nah, dari rancangan database yang telah saya buat ini, database saya terdiri dari 5 tabel. Tabel utama itu tabel bus, tabel kursi, tabel pembayaran, tabel pemesanan, dan tabel user. Nah, sekian untuk video tentang rancangan database. Selanjutnya kita akan lanjutkan tentang perencangan antarmuka.